Dia tersenyum pada Bram. Bram mengira wanita ini mungkin asisten rumah tangga atau kerabat Aris. Bram memperkenalkan diri sebagai inspektur polisi yang sedang menangani kasus kecelakaan Aris. Wanita itu mengangguk mengerti. Lalu, dengan suara tenang yang sama sekali tidak menunjukkan keterkejutan, dia berkata, "Silakan masuk, Pak Inspektur. Saya Shinta, istri sah Aris." Dunia Bram seakan berhenti berputar. Semua kepingan puzzle yang tadinya berserakan kini menyatu dengan begitu cepat, membentuk sebuah gambaran mengerikan yang jauh lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Di hadapannya berdiri motif pembunuhan yang sesungguhnya. Kisah ini dimulai saat Bram dengan wajah penuh kekhawatiran menghampiri Shinta. Ia membawa berita yang mengguncang dunia mereka. Sebuah kecelakaan tragis baru saja terjadi, dan yang lebih mengejutkan, korban dari kecelakaan itu adalah Maya, rekan kerja mereka. Tapi Bram merasa ada sesuatu yang janggal. Ini bukan sekadar kecelakaan biasa. Kecurigaannya langsung tertuju pada satu orang, Aris, suami Maya. Shinta yang awalnya terkejut langsung merasakan hal yang sama. Selama ini ia tahu bahwa rumah tangga Aris dan Maya tidak seharmonis yang terlihat. Mereka berdua sering terlibat pertengkaran hebat, meski selalu berusaha ditutupi di depan orang lain. Mendengar kecurigaan Bram, Shinta pun setuju. Ini adalah momennya. Mereka harus bekerja sama untuk membongkar apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tidak bisa membiarkan kejahatan, jika memang ada, terkubur begitu saja. Sebuah aliansi pun terbentuk, didasari oleh keinginan untuk mencari kebenaran dan keadilan bagi Maya. Penyelidikan rahasia Bram dan Shinta dimulai dari tempat yang paling logis, kantor. Mereka tahu jika Aris memiliki motif tersembunyi, jejaknya kemungkinan besar ada di sana. Dengan hati-hati, mereka mulai memeriksa dokumen keuangan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan proyek yang dipegang oleh Aris. Awalnya, semua tampak normal, rapi, dan tanpa celah. Aris memang dikenal sebagai karyawan yang teliti. Namun, Bram tidak menyerah menggunakan keahliannya di bidang audit. Ia mulai menggali lebih dalam, membandingkan data dari berbagai laporan yang berbeda. Dan di sanalah mereka menemukannya, sebuah anomali. Ada aliran dana dalam jumlah besar yang keluar dari kas perusahaan. Namun, catatannya disamarkan dengan sangat lihai si Oleella untuk pembelian aset fiktif. Jejak digitalnya pun dimanipulasi dengan rapi. Semakin dalam mereka menggali, semakin besar pula lubang yang mereka temukan. Ternyata, selama bertahun-tahun, Aris telah secara sistematis menggelapkan dana perusahaan. Uang itu ia gunakan untuk gaya hidup mewah yang jauh di atas kemampuannya. Sesuatu yang selalu ia pamerkan sebagai hasil kerja kerasnya. Semua fasad kesuksesan yang ia bangun ternyata hanyalah sebuah kebohongan besar. Lalu, apa hubungannya dengan Maya? Shinta teringat sesuatu. Beberapa minggu sebelum kecelakaan, Maya pernah bercerita dalam sebuah obrolan singkat bahwa ia mulai curiga dengan keuangan Aris. Maya, yang juga bekerja di Departemen Keuangan, memiliki akses dan pemahaman untuk melihat kejanggalan. Ia sempat menyebutkan bahwa ia akan mencoba memeriksa beberapa hal secara pribadi di rumah. Saat itulah kepingan puzzle mulai menyatu dengan mengerikan. Bram dan Shinta menyadari motif Aris. Maya dengan kecurigaannya telah menjadi ancaman terbesar bagi Aris. Jika Maya berhasil membongkar penggelapan dana itu, bukan hanya karier dan reputasi Aris yang hancur, tapi ia juga akan menghadapi tuntutan hukum dan penjara. Kepanikan membuat Aris gelap mata. Ia harus melenyapkan satu Satania, orang yang bisa menghancurkannya. Kecelakaan itu bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah rencana pembunuhan yang dirancang dengan matang. Sementara itu, di sebuah ruang ICU yang sunyi dan steril,
Terdengar suara monoton dari mesin-mesin penunjang kehidupan. Di atas ranjang terbaring sosok Maya. Tubuhnya penuh dengan perban dan alat medis. Sudah berhari-hari ia berada dalam kondisi koma, di ambang batas antara hidup dan mati. Para dokter telah melakukan yang terbaik, tapi mereka hanya bisa menunggu keajaiban. Dan keajaiban itu pun datang. Perlahan, kelopak mata Maya mulai bergetar. Jari-jarinya bergerak sedikit, sebuah gerakan kecil yang hampir tak terlihat. Monitor detak jantung yang tadinya stabil mulai menunjukkan sedikit perubahan ritme. Maya mulai sadar, kesadarannya masih kabur, seperti terbangun dari mimpi yang sangat panjang dan gelap. Suara-suara di sekitarnya terdengar teredam, dan cahaya lampu terasa begitu menyilaukan. Tapi otaknya mulai bekerja kembali. Kabar tentang kondisi Maya yang mulai membaik dengan cepat sampai ke telinga Aris. Seorang perawat meneleponnya, memberikan kabar gembira yang seharusnya melegakan hatinya. Namun bagi Aris, kabar itu adalah lonceng kematian. Wajahnya seketika pucat pasi, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Gembira jauh dari itu, ia panik, sangat panik. Pikirannya langsung berkecamuk. Maya sadar, artinya hanya masalah waktu sampai Maya bisa berbicara. Dan jika Maya berbicara, semua kejahatannya akan terbongkar. Rencananya yang ia anggap sempurna kini berada di ujung tanduk. Ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Penjara adalah mimpi terburuknya. Kehilangan semua yang telah ia curi dengan susah payah adalah sesuatu yang tidak bisa ia terima. Ketakutan itu berubah menjadi sebuah tekad yang gelap dan nekat. Ia harus menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Kali ini tidak boleh ada kesalahan. Malam itu suasana rumah sakit terasa lebih hening dari biasanya. Lorong-lorong panjang tampak sepi, hanya diterangi oleh lampu-lampu temarang. Di tengah keheningan itu, sesosok bayangan bergerak dengan cepat dan hati-hati. Itu adalah Aris, dengan mengenakan jaket berkerudung untuk menyamarkan identitasnya. Ia menyelinap masuk ke dalam rumah sakit, menghindari tatapan curiga dari beberapa perawat jaga. Jantungnya berdebar kencang. Setiap langkah terasa begitu berat. Ia tahu betul di mana kamar ICU tempat Maya dirawat. Dengan gerakan yang sudah ia rencanakan, ia berhasil sampai di depan pintu kamar itu. Mengintip dari kaca kecil di pintu, ia memastikan tidak ada perawat di dalam. Hanya ada Maya yang terbaring lemah dan suara mesin-mesin yang menjadi musik latar dari niat jahatnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu sepelan mungkin, lalu menutupnya kembali tanpa suara. Kini hanya ada mereka berdua di dalam ruangan itu. Aris berjalan mendekati ranjang. Tatapannya dingin dan tanpa emosi. Ia melihat wajah istrinya yang pucat, matanya masih terpejam. Rasa bersalah tidak ada. Yang ada hanyalah hasrat untuk bertahan hidup, untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Pandangannya tertuju pada selang oksigen yang terpasang di hidung Maya. Benda itulah yang menjadi penyambung nyawa istrinya saat ini. Dengan satu gerakan, semuanya akan berakhir. Tidak akan ada saksi, tidak akan ada bukti. Ini akan terlihat seperti kegagalan medis. Ia akan kembali menjadi duda yang berduka, dan semua rahasianya akan aman selamanya. Tangannya terulur perlahan, semakin dekat ke selang oksigen itu. Jari-jarinya hampir menyentuhnya. Inilah akhirnya. Tepat saat yari-yari Aris hendak mencabut selang kehidupan itu, sebuah kekuatan yang tak terduga menghentikannya. Tiba-tiba, sebuah tangan yang tadinya terkulai lemas dengan cepat mencengkeram pergelangan tangannya. Cengkeraman itu begitu kuat, begitu erat, seolah menyalurkan semua sisa tenaga yang ada. Aris terkesiap kaget, jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia menunduk dan melihat apa yang terjadi. Mata Maya kini terbuka lebar, menatap lurus ke arahnya. Tatapan itu tidak lagi sayu atau kosong. Tatapan itu penuh dengan kemarahan, kekecewaan, dan kesadaran penuh. Maya tahu, ia tahu segalanya. Di keheningan ruang ICU itu, sang mangsa telah berbalik dan menjebak
predatornya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Jangan lupa ikuti terus kelanjutan kisahnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.